Saya Siti Sarah Simanjuntak, NIM 71 2018 036. Saya akan merefleksikan hasil pembelajaran saya selama 1 semester ini dalam mata kuliah Teologi Komunikasi. Dalam pembelajaran Teologi Komunikasi, teologi dan komunikasi adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan saling berhubungan satu sama lain. Teologi adalah ilmu yang berbicara tentang Allah atau usaha pencarian makna Allah dalam kehidupan dan makna hidup dalam Allah. Sedangkan komunikasi menurut Robby Chandra adalah sebuah proses penyampaian pesan yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemberi pesan dan pihak yang menerima pesan. Penyampaian pesan dilakukan dengan berbagai bentuk dan media tertentu agar mencapai pada sasarannya, sehingga tercipta hubungan timbal balik atau feedback di antara keduanya. Sebelumnya memang saya telah menyadari bahwa teologi dan komunikasi adalah hal yang berkaitan. Namun anggapan saya itu hanya sebatas anggapan yang sempit saja. Setelah saya belajar teologi komunikasi, saya sadar bahwa dari pengertian kedua kata ini jelas saling berhubungan berbicara tentang Allah dan proses pencarian makna Allah dalam kehidupan membutuhkan proses penyampaian pesan yang melibatkan dua pihak. Allah dalam persekutuan dirinya mengkomunikasikan niat kepada umat yang berdosa yang melalui persekutuan dalam Kristus agar menghasilkan kembali suasana baik yang telah rusak tersebut. Namun tidak hanya sampai di sini, lebih luas lagi saya tertarik dengan pemikiran Robby Chandra dalam bukunya Teologi Komunikasi. Teologi dan komunikasi adalah dua hal yang berkaitan dengan bahasa. Benar sekali, tanpa bahasa memang mustahil kita untuk mengkomunikasikan ide-ide atau pemikiran kita tentang Allah yang transenden itu. Komunikasi tanpa bahasa adalah ilusi. Dan teologi tanpa bahasa juga tidak mungkin. Salah satu materi pembelajaran yang menarik bagi saya yaitu teologi relasi dalam buku Robby Chandra. Kaitan keduanya adalah relasi, baik relasi dengan sesama dan relasi dengan pencipta. Teologi dan komunikasi membangun relasi dua arah yang saling berkaitan tentunya. Menyusun teologi atau percakapan tentang Tuhan berarti telah menyusun komunikasi. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa Allah dalam persekutuan dirinya melalui persekutuan dalam Kristus sehingga menciptakan hubungan yang baik. Saya tertarik juga dengan pemikiran Deddy Mulyana dalam prinsip-prinsip komunikasi. Salah satunya adalah prinsip komunikasi bahwa komunikasi itu bersifat non-sekuensial, yang artinya komunikasi bersifat ular dan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang diterima dapat dimengerti. Respon kita sebagai manusia karena Allah telah berkomunikasi dengan kita dan menciptakan perdamaian, maka respon kita juga harus ada selaku ciptaan yang berkomunikasi dengan bahasa yang baik sesuai dengan kehendak Allah kepada sesama kita. Dalam kuliah ini saya dibentuk bahwa sebagai pencipta Allah yang sempurna, yang istimewa, Allah yang telah mengkomunikasikan dirinya dalam Kristus sebagai perdamai bagi saya dengan Allah, maka feedback saya kembali, saya juga harus mengkomunikasikan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan saya. Karena komunikasi itu seperti yang Deddy Mulyana sampaikan dalam prinsip komunikasi, komunikasi bersifat sekular dan melibatkan respon dari penerima pesan. Saya berefleksi karena Allah telah mengkomunikasikan perdamaian bagi saya, maka saya juga mempunyai tanggung jawab untuk mengkomunikasikan nilai-nilai perdamaian yang telah saya terima kepada sesama saya. Oleh sebab itu, maka komunikasi selalu saling membutuhkan dan selalu bersifat sirkular. Nah, oleh sebab itu respon saya seharusnya pasti mengkomunikasikan
kehendak-kehendak Allah, nilai-nilai Allah lewat bahasa, relasi, dan kelakuan yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Menjadi pendeta merupakan cita-cita, namun saya kembali berefleksi setelah mata kuliah ini. Mampukah saya mengkomunikasikan Kristus dalam pelayanan saya sesuai yang Tuhan mau? Oleh sebab itu, saya belajar bahwa bahasa dan komunikasi sangat penting dalam mengkomunikasikan nilai-nilai Kristus. Dan relasi komunikasi menjadi hal yang harus dilakukan dalam mengkomunikasikan nilai-nilai kebaikan Tuhan dalam pelayanan kehidupan. Sekian refleksi dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat menjalin komunikasi yang baik dengan Allah dan sesama kita. Tuhan memberkati.